pas ternyata sekolahnya di rumah, itu tugasnya menumpuk dan orang tuanya juga ternyata nggak tahu gitu kalau tugas anaknya semenumpuk itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Berjumpa lagi di channel ini, channel yang akan memberikan pandangan-pandangan saya terutama, dan juga mungkin pandangan teman-teman yang nanti akan datang dan berbicara berbagi di sini mengenai beberapa hal, termasuk buku, fenomena, mungkin juga politik, pendidikan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kali ini temanya agak khusus terkait dengan pendidikan. Lebih tepatnya adalah pentingkah sekolah bagi orang tua dan anak. Ini adalah satu tema yang saya kemarin terpikir saat kami menyebarkan eh, tugas. Jadi kemarin kan ada virus tuh COVID-19 yang terjadi di bulan April, bulan Maret tengah sih baru udah mulai ada tuh kalau di Bandung, antara kalau nggak salah 14 Maret itu mulai sekolah di rumah. Nah, kemarin itu kita karena pembelajaran di robotik juga belum selesai, kita ngirim tugas tuh. Kita kan ekskul di sekolah, beberapa sekolah. Nah, itu pas kita kasih tugas, ada hal yang sama yang kita terima. Ternyata banyak sekali orang tua yang stres melihat anaknya, atau eh, pas ternyata sekolahnya di rumah, itu tugasnya menumpuk dan orang tuanya juga ternyata nggak tahu gitu kalau tugas anaknya semenumpuk itu gitu. Nah, dari situ saya berpendapat bahwa ada beberapa hal yang saya ambil kesimpulan. Yang pertama terkait dengan eh, highlight besarnya adalah dari sini itu saya teringat beberapa pengetahuan saya tentang dulu waktu sempat ngajar di salah satu sekolah swasta tentang parenting, tentang mendidik anak. Itu adalah banyak sekali fenomena orang tua itu milih sekolah anaknya, dan milih sekolah mungkin karena prestis teman-temannya ada di situ, dan sekolah itu dipilih bukan mau anaknya, mau orang tuanya. Lalu juga yang terjadi, orang tuanya tidak tahu apa-apa terkait dengan sekolah dan perkembangan anaknya. Bahkan kadang-kadang ada yang mbaknya justru yang lebih tahu dibanding orang tuanya. Jadi itu sebenarnya anak mbaknya atau anak orang tuanya, atau anak pembantunya atau anak orang tuanya. Nah, fenomena ini sebetulnya adalah fenomena di mana judul besarnya anak dititipkan ke sekolah. Jadi padahal kalau kita gali lebih dalam, bahwa memang pada dasarnya anak tuh tidak selalu butuh sekolah, tapi anak itu pasti butuh pendidikan. Dan pada level-level tertentu, misalnya pada level sekolah dasar dan sebagainya, yang awal-awal, yang memilihkan sekolah, yang mendampingi sekolah itu adalah orang tuanya. Lebih tepatnya adalah orang tua menyediakan pendidikan terbaik bagi anaknya. Nah, kita banyak sekali melihat, banyak sekali orang tua memasukkan anaknya ke sekolah dan konsepnya menitipkan anaknya saja. Setelah itu, dia bayar SPP-nya setiap bulan, dia datang kalau terima rapot, kadang-kadang bahagia dengan angka-angka saja yang ada di rapotnya, dan sebagainya. Jadi, dari situ saya terpikir bahwa sebetulnya gimana sih idealnya dalam kepala saya. Jadi apa yang saya ketahui terhadap pendidikan anak itu. Nah, poinnya adalah tadi, satu, yang anak butuhkan belum tentu sekolah, tapi pendidikan. Jika sekolah bisa menyiapkan pendidikan, menyediakan pendidikan yang baik, maka sekolah adalah pilihannya. Itu satu. Yang kedua, jadi kalau kita bisa bilang begitu, maka setiap orang tua seharusnya
dia sudah punya konsep terhadap pendidikan anaknya, dan itu depend on emang orang tuanya mau anaknya jadi kayak gimana. Di Bandung misalnya, wah pendidikan luar biasa. Ada yang Islami banget, pesantren tradisional, ada yang Islamnya lebih umum, ada yang sekolah sesuai jamaah pengajian orang tuanya. Lalu kalau ke umum ada yang sekolah negeri, ada yang sekolah swasta, lalu ada yang kurikulumnya ngikutin Singapura lah, ada yang kurikulumnya ngikutin Harvard, Cambridge dan sebagainya gitu. Ada sekolah alam, ada sekolah budaya dan sebagainya. Nah, maka kalau dalam pandangan saya adalah sebelum memasukkan sekolah, bahkan bahkan mungkin sebelum bersekolah, di usia anak udah mulai akan terpapar pendidikan pendidikan di luar rumah, eh, maka orang tua tuh harusnya sudah punya konsep, bahkan mungkin sejak kecil ya sudah punya konsep anak ini mau jadi apa. Ini yang menurut saya harusnya dimiliki oleh setiap orang tua. Jadi ketika melihat sebuah sekolah, let's say sekolah swasta, kalau kita sekarang tuh ngebina kurang lebih hampir 40 sekolah swasta, kita memang bisa melihat bahwa sekolah-sekolah swasta di Bandung terutama itu mereka punya konsep terhadap setiap sekolahnya. Ada sekolah yang inklusi, ada sekolah yang olimpiade minded, ada sekolah yang alam, ada sekolah yang islami, ada sekolah yang jamaah jamaah pengajian banget dan sebagainya. Nah, ketika orang tua itu masukin ke sekolah pada anaknya, sebetulnya menurut saya adalah sekolah itu harusnya adalah penguat dari pendidikan di rumah. Jadi kalau orang tuanya pengen anaknya tahfiz banget, dan itu sah-sah saja sesuai dengan pendidikan orang tuanya, pandangan orang tuanya, mindset orang tuanya, dan kesenangan anaknya, maka sah-sah aja kalau ternyata orang tua itu kemudian memasukkan anaknya di sekolah yang sekolahnya emang cuma khusus hafal Quran, atau misalnya hafal kitab-kitab kalau misalnya agama yang lain. Itu sebetulnya terserah orang tuanya, tapi konsep itu memang harusnya sudah bulat dari rumah bahwa anak ini misalnya anak A ini kemudian harusnya dia sudah punya konsep. Jadi ketika masuk ke sekolah itu bukan akhirnya sekolah yang membentuk anaknya sesuai sama konsep sekolahnya aja, tapi kemudian justru itu tuh penguat. Jadi sebenarnya kalau menurut saya adalah si sekolah ini jadi penguat atas konsep-konsep ayah dan ibunya di rumah. Jadi kalau ditanya anaknya akan masuk sekolah yang mana, sebenarnya adalah anaknya masuk sekolah yang ayah dan ibunya, umi dan abinya, yang papa dan mamanya, daddy and maminya itu kemudian sudah kebayang anak ini mau diarahkan kemana dan sesuai sama keinginan anaknya juga enjoy. Nah, itu yang menurut saya jadi penting gitu. Sehingga fenomena ketika dapat tugas dan mengeluhkan banyaknya tugas, bahkan orang tuanya juga baru tahu kalau anaknya tugasnya segitu gitu, atau pelajarannya ternyata itu, oh anak saya udah belajar ini ternyata. Itu karena memang emang anak tuh dititipkan, bukan part of pendidikan. Jadi kalau dalam pandangan saya misalnya kayak anak dari usia 0 sampai usia misalnya SD tuh lulus SD misalnya 12 tahun, sekitar 13 tahun, lalu nanti lulus SMP sekitar 15 tahun, paling tidak lah dalam panjang 15 tahun ini orang tua pengen anaknya jadi apa. Dan itu tuh pendidikan yang dikasih oleh orang tuanya. Sekolah itu penguat aja, cari tempat untuk sosialisasi dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan 15 tahun inilah kemudian orang tua sudah punya konsep anak-anak ini nih mau jadi apa. Nah, sehingga nanti ketika misalnya contoh, ketika orang tuanya pengen anak ini sains banget, dia masukkan sekolah yang memang dia ininya sains, apa namanya, di Bandung ada beberapa tuh yang dia memang tagline-nya sains, kemudian aktivitasnya memang aktivitas sains, maka ketika orang tuanya masukin itu tuh kayak orang tua udah punya 10 percobaan sains, 5 dibantu sekolah, 5 ada di rumah. Jadi ketika orang tua tuh diminta yang 5 di sekolah, sebenarnya dia juga bisa, dia juga enjoy dan sebagainya, karena emang itu konsepnya. Nah, disitulah kemudian yang terjadi kemarin kami lihat bahwa konsep menitipkan anak dan tidak terlihat pada anak ini menjadi koreksi sebetulnya bagi semua orang tua, calon orang tua, guru dan sebagainya, bahwa ini jadi apa? Jadi refleksi nasional sebetulnya. Jadi koreksi nasional bahwa jadi sebetulnya sejak awal anak ini kemudian
pendidikannya itu diserahkan pada gurunya, atau sebetulnya emang dari rumah udah punya konsep, ayah dan ibunya sudah punya konsep gitu. Kalau nyambung sama bukunya Bong Chandra kemarin, bahwa ini tuh salah satu bagian dari pendidikan dan kebahagiaan pada anak keturunan, itu salah satu bagian yang kita tuh jangan sampai pengennya menikmatinya di akhir aja gitu. Harusnya tuh kita part of apa ya, sedikit demi sedikit langkah-langkahnya itu kemudian juga dinikmati satu persatu. Nah itu tuh mahal kalau ternyata udah kelewat masanya, ya susah gitu. Kalau udah kelewat anaknya, masa udah lulus SD orang tuanya baru sadar di SMP, baru sadar di SMA bahwa dia harus terjun langsung, konsepnya begini, itu jadi kelewat masa itu sebetulnya. Nah, dari sinilah uh, saya memiliki pandangan bahwa pendidikan itu penting, bahkan sangat penting, dan sekolah formal yang kita memasukkan anak-anak nanti, atau misalnya adik atau kakak itu kemudian adalah orang tua sekolah yang itu sesuai sama konsepsi orang tuanya sebenarnya. Jadi dari situlah ketika ada tugas tambahan, atau misalnya bahkan kalau sekarang kayak jadi belajar di rumah, bahkan orang tuanya kayak fun aja gitu. Oh, soalnya dari sekolah kita udah siapin, kita juga udah bisa kok gini dan sebagainya. Nah itu menurut saya jadi PR bahwa selama ini anak-anak pendidikan anak-anak kandung para ibu dan ayah kita semua, calon ibu dan ayah, itu sebetulnya dititipkan kemana? Ke sekolah, ke gurunya, padahal tanggung jawabnya punya siapa? Punya orang tua. Jadi muhasabah nasional itu mudah-mudahan tercerahkan, dan aspek-aspek teknis dan sebagainya nanti tentu berbeda-beda setiap keluarganya. Itu saja kali ini, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya, dan nantikan lagi video-video opini Pimen di video-video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng biar tahu kalau ada video nih yang diupload lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.